Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirabiri Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Dan guys, kali ini saya ada di daerah Pandaan dan saya akan mau tunjukin ke sebuah masjid yang ini sih yang ikonik gitu ya di daerah Pandaan. Meskipun masjidnya itu di tempat yang lainnya juga ada namanya, tapi tempat ini guys udah dikunjungi sama banyak orang yang ke Pasuruan gitu ya, karena tempatnya itu di arealnya strategis dan biasanya jadi tempat transit. Dan strategisnya itu karena menghubungkan antara ini sih daerah Malang ke Surabaya dan juga tidak jauh dari area tol yang ada di Taman Dayu. Nah, mungkin ada yang mau nebak-nebak gitu guys, silakan, nggak apa-apa. Oke, tempatnya itu nanti aja ya saya mau tunjukin, dan saya mau tunjukin suasana di kawasan sekitarnya guys. Nah kayak gini, dan tempat yang ada di sekitar sini ini memang udah semakin padat ya, terutama ini di daerah Pelintahan guys. Nah udah makin nebak-nebak juga kan kalau tempat yang saya tuju itu daerah mana gitu guys. Oke, langsung aja ya saya mau tunjukin tempatnya itu. Ini ya, saya kasih clue. Tempatnya itu ya jelasnya masjid, terus yang kedua warnanya merah guys. Nah ayo, ada yang bisa nebak nggak? Oke, masjid ini banyak dikunjungi sama wisatawan dari banyak daerah. Nah kalau tempat ini sih jalur yang digunakan untuk ya lalu lalang gitu ya ke arah Lembah Pendawa, tapi saya bukan ke Lembah Pendawanya ya, karena tempat yang saya tuju kali ini adalah sebuah masjid guys, bukan tempat wisata ya. Ya bisa juga sih dikatakan untuk kunjungan wisata bisa gitu ya, karena tempatnya itu juga strategis dan banyak sekali ini orang-orang dari luar daerah, termasuk juga dari luar negeri guys yang ke sini. Nah ini dia tempatnya. Nah kalau mungkin ada yang dari luar Pasuruan yang sudah pernah datang ke sini pasti tahu ya tempatnya itu ini guys. Nah di sini ada museum guys, terus kita bisa lihat di situ. Nah ini dia guys, Masjid Cheng Ho ya. Oke, ngobrol soal Masjid Cheng Ho. Masjid Cheng Ho ini merupakan masjid yang dimiliki kalau nggak salah dari pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan ini digunakan untuk melengkapi fasilitas di daerah kawasan sini ya, untuk wisatawan gitu yang mungkin mampir dari daerah Tretes, dari daerah Malang, terus kemudian menuju ke Surabaya, atau dari Surabaya menuju ke Malang ya. Oke, karena memang wisatawan yang menuju ke arah Malang itu banyak, makanya perlu juga diberi alat transportasi, bukan transportasi ya, fasilitas gitu guys. Nah siapa Cheng Ho? Ayo kita ikuti dulu ya informasi berikut ini. Cheng Ho atau Cheng He ini adalah seorang laksamana, kemudian dia juga diplomat, dan dia adalah penjelajah dari Tiongkok atau Cina, dan hidup di masa Kaisar Yongle ya, dan dari dinasti Ming. Nah guys, Cheng Ho ini bersama dengan puluhan ribu prajurit ya yang diikutkan di sana, beserta dengan 7 kapal besar yang digunakan untuk mengikuti pelayarannya gitu, dan dia didampingi oleh seorang tokoh yang namanya Ma Huan ya, yang dia itu juga seorang
Muslim. Dan Cheng Ho sendiri juga sama sih Muslim, dan waktu itu dia melakukan penjelajahan ke Asia Tenggara, ke India, kemudian ke wilayah di timurnya Afrika ya, serta juga di Timur Tengah. Selain dia melakukan penjelajahan, dia juga konon menunaikan ibadah haji di Mekah guys. Dan ketika dia tiba di Pulau Jawa, dia melihat bagaimana suasana yang ada di wilayah Majapahit ya, dan dia mengatakan bahwa waktu itu ada banyak orang yang masih menganut agama Hindu ya, dan bukan beragama Muslim. Meskipun fokus dari Cheng Ho ini karena dia adalah seorang Muslim, nah dia itu melihat para Muslim juga yang tinggal di Majapahit. Nah, Cheng Ho ini bukan serta-merta dia itu setelah dari Timur Tengah itu dia menjadi Muslim, tidak. Tapi dia itu memang yang namanya aslinya adalah Mahe. Dia itu adalah tokoh yang dia diambil karena orang tuanya itu kan pejabat ya, terus kemudian memberontak, dan akhirnya si Maha kecil ini kemudian dijadikan Kasim ya, dan dia mengabdi di Kekaisaran Yongle gitu ya. Dan seperti itu aja informasi tentang Cheng Ho. Jadi Cheng Ho ini bukan orang Indonesia atau mungkin tidak tinggal di Indonesia, hanya singgah saja di Indonesia. Jadi gitu ya. Oke, itu aja pengetahuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di pengetahuan berikutnya. Masjid Cheng Ho ini merupakan tempat yang biasanya rame di waktu-waktu mendekati sholat gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada pengunjung di luar jam sholat. Diperbolehkan ya, bahkan untuk para pelajar yang ingin tahu lebih dekat tentang masjid ini, bisa juga mampir ke sini. Dan juga wisatawan yang ingin tahu tentang tempat ini juga diperbolehkan ya, meskipun tidak boleh untuk mengganggu orang yang beribadah ketika jam ibadah tiba. Oke guys, ini suasana yang ada di sini ketika lagi sholat gitu ya. Tapi setidaknya bisa digunakan ya untuk fasilitas bagi orang-orang atau wisatawan yang lagi memerlukan tempat ibadah gitu guys, sambil juga membeli oleh-oleh di sekitar sini. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.